Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara kita masuk lagi saudaraku ini. Atas nama saudara kita ini Fitri Meisi, ya. Nama channel saudara kita ini tulis di bawah kolom komentar. Dia meminta solusi mengenai itu baskom, ya, apakah baskom atau kolam atau bak air yang lainnya, mengenai adanya tanah liat. Jadi oke saudaraku, kita lanjut. Saya akan melanjutkan pertanyaan saudara kita ini yang tertulis di bawah kolom komentar. Tetapi alhamdulillah saudaraku, cepat saya angkat juga pertanyaannya ini. Tolong disimak videonya saudaraku supaya ada ilmu, ada yang bisa kita resapi dan kita pahami. Oke. Langsung masuk ke inti saudaraku. Nama channel Fitri Meisi, ya, ini nama channel atau nama betul ya, wallahu alam. Saya ulangi, nama channel Fitri Meisi. Assalamualaikum guru. Nanya, apakah fungsi di dalam RBW, di dalam itu RBW ada baskom, di dalam ada baskom, terus apa ini di dalam baskom, lalu kita pakai tanah liat, ya, maksudnya diisi tanah liat. Di sini saudaraku ya, kalau diisi tanah liat maksudnya di sini. Ini tulisannya ya, karena saya ikuti tulisannya di sini ya. Ya maklumlah saudaraku. Jadi, oke, saya akan kupas lagi media air, ya. Media air, tempat dan air, begitupun juga hawa di dalam gedung dan tanah liat. Jadi ini saudaraku, ini Fitri Meisi, ya, nama channelnya Fitri Meisi. Tolong dicerna saudaraku ya, begitupun saudara kita yang nonton video ini. Kalau di dalam ruangan RBW saudaraku, kenapa saya katakan, sering saya angkat ini ya, sering saya bahas. Kenapa di dalam gedung itu saya katakan kalau ada baskom, sudah ada saudara pasang baskom di dalam atau kolam kah atau yang lain semacam bak-bak air, terus saudara isi air tetapi masih panas hawa di dalam ruangan, saudara perlu tambahkan itu tempat air semacam kolam atau baskom, baik baskom kecil atau baskom besar. Taruhkan tanah liat, isi tanah liat. Saya sudah katakan apakah sekitar 2-3 cm itu ketebalan tanah liat atau 4 cm, terserah. Mau 5 cm juga jadi, ketergantungan saudaraku ya. Nah itu. Jadi itu tanah liat saudaraku, fungsinya. Saudara ya, saudara katakan apa fungsi tanah liat? Fungsi tanah liat di baskom atau di kolam, di dalam gedung rumah walet adalah membantu hawa kelembapan di dalam. Membantu hawa kelembapan di dalam ruangan gedung walet. Ya. Karena itu saudaraku, biasanya kalau air kita isi di baskom, kita bandingkan yang ada tanah liatnya itu baskom dan itu baskom satu ada airnya tetapi tidak ada tanah liat, beda hawa dinginnya. Beda hawa dinginnya itu saudaraku. Kalau ada tanah liatnya, tetapi tanah liat ya jangan pasir, beda. Agak hawanya beda kalau tanah liat, apalagi kalau tanah-tanah semacam kayak tanah merah, wah itu cepat dingin itu. Nah, saya kasih contoh saudaraku semacam kayak kumbang. Apa itu kumbang ya? Coba itu kumbang itu saudaraku, kalau kita isi air ya, kita isi air pada waktunya malam hari, pagi harinya kita pegang itu air dingin. Beda kalau di tempat umpamanya ember atau baskom dan itu tadi kumbang. Apa ya kumbang ya? Itu yang terbuat dari tanah. Oh, itu dingin. Ah sama ini. Itu perbedaannya saudaraku. Ada perbedaannya itu. Ada perbedaan kalau kita isi tanah liat. Seumpamanya gedung itu belum mencapai kelembapan, tapi kita juga lihat berapa baskom yang saudara gunakan di dalam gedung saudara. Nah, justru itu selalu saya katakan saudara perlu tahu bahwa itu kegunaan tanah liat. Nah, itu membantu hawa kelembapan di dalam ruangan walet, di dalam ruangannya walet ya gedung saudara. Nah itu. Jadi sisa saudara itu atur itu jarak baskom, karena di sini kan membahas di sini saudara, pertanyaan saudara kita di sini yang tertulis di bawah kolom komentar kan saya tulis juga saudaraku ya. Ini saya tulis, ada tulisan di bawah kolom komentar, baru saya pindahkan ke sini, baru saya jelaskan.
Nah, itu saya katakan apa yang ditulis di bawah komentar itu saya akan jawab pertanyaan saudara. Ya. Di sini kan baskom, saudaraku ya, baskom. Kalau kita pakai tanah liat, saya ulang ya. Nah, di sini nanya apakah fungsi di dalam RBW di dalam baskom kalau kita pakai tanah liat. Nah, apa fungsi itu tadi, fungsinya yang saya gambarkan saudaraku, yang saya jelaskan, karena ini sering sekali saya jelaskan ini konten-konten yang kemarin itu gunanya tanah liat saudaraku ya. Tetapi ada juga yang tidak menggunakan tanah liat. Nah, karena ini saudaraku jarang juga yang tahu ya, tetapi alhamdulillah saya berikan inspirasi yang saudaraku itu yang semacam ruangannya itu terlalu panas, sudah diisi air tetapi masih ada hawa panas. Kan itu air saudaraku kan dia kan di bawah ya, di bawah lantai. Baik lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, di bawah lantai dia. Ya, itu kalau di baskom. Jadi sisa saudaraku di situ jenius mengatur itu jarak-jarak baskom ya. Kalau perlu saudaraku ya, tidak usah gunakan baskom kecil ya. Nah, kalau penjelajah 75. Nah, tetapi kalau sudah terlanjur sudah baskom kecil, tidak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, sisa saudara itu isi tanah liat. Nah, karena tanah liat itu saudaraku sangat membantu itu di dalam ruangan itu mengontrol apa ya, mengontrol itu hawanya di dalam, hawa dinginnya itu. Ya, karena kalau tanah liat saudaraku kan dingin, tetapi tanah liat ya. Ada juga yang biasa berkata, nah, maksudnya ada yang biasa juga bertanya, Bang, kalau umpamanya tanah sawah apa bagus Bang? Bagus juga itu. Ya, bagus. Yang biasanya itu kan tanah merah, tanah sawah, yang biasanya tanah liat biasa dibikin itu batu bata. Nah, itu saudara isi di baskom atau di bawah kolam kalau saudara menggunakan kolam. Nah, supaya ini bisa terimbangi ini hawa panas di dalam gedung. Ya, itu intinya saudaraku ya, supaya walet ini dia bisa rasakan itu hawa lembab di dalam. Yaitu. Jadi sisa saudara itu atur di situ berapa luas, karena di sini kan tidak ada bahasa ukuran gedung saudara. Nah, berapa lebarnya, berapa panjang dan berapa lantai. Nah, dan sudah berapa lama dia punya gedung saudara kita ini. Nah, sisa di situ saudara atur. Maksudnya saya atur istilahnya tata ruangnya di dalam, penempatan ya. Itu baskomnya di dalam. Jangan terlalu banyak sekali juga baskom, jangan juga terlalu sedikit sekali, tergantung dari situasi dalam ruangan. Kalau memang daerah situ saudara panas ya tidak apa-apa, saudara itu atur. Nah, itulah maksud saya, saudara itu perlu profesional pahami di dalam gedung bahwa kan ini saudara masuk di dalam pamannya dalam gedung, saudaraku ya bisa merasakan hawa di dalam. Paling itu kita umpamanya 5 menit lah atau 10 menit kita di dalam berdiri ya, di tengah-tengah umpamanya di tengah-tengah ruangannya walet itu ada hawa panas. Nah, terasa itu kalau kita sudah keringat, ada rasa-rasa agak berkeringat, itu hawanya agak panas. Nah, itu cara mendeteksi kalau saudara tidak menggunakan pengukur suhu. Nah, beda kalau saudara menggunakan pengukur suhu yang digital. Ya, naik turun. Nah, itu sebenarnya itu kelembaban saudaraku ya, panas di dalam ruangan itu naik turun karena ini bukan gua ya, ini walet kandang. Nah, jadi sisa kita itu bisa pelajari di dalam, perlu kita pahami bagian di dalam gedung rumah walet kita sendiri ya, maksudnya gedung rumah walet saudaraku. Ya, intinya itu pahami semua di dalam, karena itu membantu itu gunanya tanah liat saudaraku ya. Ya, itu gunanya tanah liat. Nah, seumpamanya kan itu usahakan saudaraku perlu juga saudara kontrol. Seumpamanya saudara menggunakan baskom, gunakan tanah liat, tetapi 2-3 bulan ke depan pamannya airnya kering, sudah usahakan diisi air lagi ya. Nah, tetapi biasanya kalau di baskom saudaraku itu agak cepat biasanya kering kalau hawa di daerah situ panas. Nah, hawa-hawa di situ panas. Beda kalau daerah-daerah umpamanya hawanya di situ tidak terlalu panas. Nah, biar kurang juga baskom, tidak usah terlalu banyak baskom. Terkecuali daerah situ agak panas ya, perlu saudara itu tahu jumlah baskom di dalam yang perlu saudara pasang supaya bisa mengimbangi ini hawanya di dalam hawa panas. Karena walet saudaraku itu selalu kejar tempat yang dingin lembab ya, sejuk, gelap juga dan aman. Itu walet, sifatnya walet itu ya. Sisa saudara di situ usahakan supaya dilembabkan ruangannya ya. Setiap saya membahas itu saudaraku mengenai adanya di dalam gedung ya, rumah walet atau bahasa tata ruangnya,
pasti ada bahasa kelembapannya, suhunya, ya gelapnya, amannya. Karena itu walet itu. Ya begitupun juga suaranya di dalam, suara inap ya, suara huni. Nah, suara luar. Itu saudaraku ya. Jadi sisa saudara itu cara mengatur. Ya, cara memahami itu di dalam gedung saudaraku. Jadi usahakan saudaraku jangan pasir. Tapi ada juga biasa saya dapatkan saudaraku ya. Ada pernah saya dapatkan itu, karena itu waktu dia pesan sama saya itu Miss Maker. Ya itu mesin Miss Maker saya pasangkan itu waktu ada dia bak air kolam di lantai 2 kan, tetapi dia punya permanen di gedung. Karena dia punya gedung itu saudaraku itu ruko, tapi dia dijadikan walet. Ya, nah, digunakan untuk gedung walet. Jadi itu di atas itu itu pasir. Pasir saudaraku ya, pasir. Nah, pasir laut diambil, baru kolam. Itu enggak sama dinginnya, hawa dingin pasir dan dengan itu tanah liat. Nah, itu dingin, lebih dingin itu tanah liat. Karena ini kan walet kandang saudaraku ya, beda kalau walet gua. Nah, itu bahasa batu lagi. Nah, itu intinya saudara itu perlu paham ya. Nah, itulah. Jadi saudara-saudaraku di lapangan, mudah-mudahan ini atas nama tadi ini yang saya catat tadi, atas nama Fitri Meisi, atas nama channel Fitri Meisi, coba-coba saudara lakukan ya. Nah, saudara bisa bandingkan, kan sudah banyak saudara kita yang telepon langsung sama saya dan bertanya, guru memang ada perubahan. Nah, saya sudah katakan nanti saudara yang jalani ya. Saya itu hanya memberikan inspirasi, masukan. Nah, mengenai adanya walet saudaraku, kalau saya sudah katakan seumpamanya, tidak usah menggunakan suara ini, tidak usah menggunakan suara ini ya. Nah, tetapi saudara masih menggunakan itu kan hak saudara. Nah, itu saudara juga bisa bandingkan di situ. Saudara juga bisa perlu profesional. Nah, itu tergantung dari saudaraku. Tidak ada yang bahasa apa maksudnya, tidak ada bahasa larangan tekanan. Tetapi kalau saya saudaraku ya, saya sudah katakan yang saya gunakan suara itu hanya dua tingkatan suara panggil di luar dan suara inap bagian di dalam. Itu kalau penjelajah 75. Dan saudara akan tahu sendiri nanti ujung-ujungnya akan terjawab sendiri mengenai adanya gedung, bahwa walet itu memang ya, memang sulit dihadapi. Ya, tidak semudah itu membolehkan telapak tangan. Ya, itu saya ingatkan saudaraku ya. Nanti saudara tahu sendiri. Ya, karena banyak saudaraku itu belum ini. Nanti saudara tahu sendiri. Karena kalau walet saudaraku itu hanya berbahasa singkat setengah mati. Ya, proses kalau walet panjang prosesnya. Ya, bertahap. Makanya selalu saya katakan saudaraku, hanya doa selalu mengiringi saudaraku. Mudah saudara cepat sukses. Mudah-mudahan selalu sukses. Ya, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Ya, dilancarkan segala urusannya. Mengenai adanya gedungnya saudaraku, ya yang penting kita sudah berusaha, insya Allah sabar. Tetap kita hadapi itu bahasa kesabaran. Kalau walet kita hadapi, pasti kita lewati itu. Ya, karena walet itu saudaraku tidak langsung gitu, bertahap saudaraku. Jadi justru itu selalu saya katakan, baik saudaraku di lapangan ya, yang ikut video saya, yang sering nonton itu nanti tahu sendiri. Ya. Nah, disitulah biasa saudara-saudara kita itu sedikit-sedikit dirombak gedungnya, sedikit-sedikit dirombak karena intinya belum apa-apa langsung dia mau meledak. Nah, itu kan di situ Pak saudaraku ya, keemosian menghadapi di dalam gedung rumah walet saudara. Nah, itu intinya kita bersabar, berdoa, bertawakal, karena itulah walet saudaraku sulit dihadapi. Keinginan kita saudaraku yang punya gedung pasti kita mau cepat. Ya, tetapi apa daya keinginan walet agak sulit dibetahkan. Tetapi insya Allah yang penting kita berusaha saudaraku ya, bertawakal, berdoa. Intinya itu. Karena walet saudaraku itu tidak seperti kayak ayam, kayak bebek. Saya sudah sering saya katakan, walet itu saudaraku keinginan dia, suka-suka dia. Intinya kita itu berusaha, berdoa ya, bersabar, bertawakal. Ya, saling mendoakan. Intinya itu. Jadi itulah saudaraku, saya sudah jelaskan secara mendetail, merinci ini Fitri Meisi atas nama channelnya. Itu gunanya itu tanah liat di dalam gedung, di baskom. Ya, itu ada baskom, ada airnya, usahakan isi tanah liat. Mau isi tanah liat dulu baru diisi air bisa juga. Diisi air dulu baru diisi tanah liat di baskom bisa juga.
Yang intinya itu, nah itu gunanya tadi saya sudah jelaskan secara mendetail. Saudara di situ lakukan. Ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku, saya sudah bahas pertanyaan saudaraku sesuai apa yang ditanyakan. Alhamdulillah saya sudah dealkan, saya sudah ACC-kan sisa saudara di situ ya. Jadi itulah pembahasan penjelajah 75 saudaraku yang belum saya sempat angkat. Mudah-mudahan ada waktu luang saya akan angkat pertanyaannya. Sabar-sabarlah. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Ya, letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak kesempurnaan itu saudaraku semata-mata karena Allah yang menciptakan bumi, isinya kita, begitupun walet, tergantung dari ujian kepada Maha Kuasa ke kita, dan begitupun juga walet. Nah intinya itu. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.